disciples transforming lives. Hening Anda berkata, Tuhan pakai pikiranku, pakai hatiku, pakai tanganku untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan ini kakiku, pakai kakiku untuk melangkah ke tempat di mana Tuhan mau aku pergi. Pakai mataku, pakai semua dalam hidupku ini untuk menjadi instrumen bagi kerajaan-Mu. Shalom semuanya, selamat datang di Worship Night ke-7, Use Me Lord. Saudara, pelayanan kami atau pelayanan ibadah online seperti ini atau worship night online seperti ini, seringkali kami akan memberikan sebuah layanan di mana saudara bisa memberikan pokok doa atau permohonan doa Anda melalui live chat, saudara. Dan di tiap kali kita worship night, kami melihat ada banyak orang memberikan permohonan doanya, ya. Dan kalau kami rangkum, kurang lebih permohonan doanya berbunyi seperti ini. Tuhan, maukah Engkau menyembuhkanku? Tolong doakan aku supaya Tuhan menyembuhkan penyakitku. Tuhan, tolong Kau beracara dalam hidupku. Lindungi aku, jagai aku. Ada beberapa yang berdoa supaya mereka bisa lepas dari hutang. Ya, supaya mereka tidak mengalami krisis ekonomi atau Tuhan turut campur intervensi melepaskan mereka dari lilitan hutang dan mengalami kebebasan secara finansial. Ada juga yang berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mendapatkan pekerjaan. Banyak kebutuhan dan itu kita utarakan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini di firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mendoakan sesuatu yang sanggup mengubah kehidupan Anda. Tapi sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-22. Kisah Rasul 22 kita baca di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ada kata-kata yang Paulus katakan waktu itu bernama Saulus. Ada sebuah kata-kata yang dia ucapkan di hadapan Tuhan sebagai doa dan itu mengubah hidupnya. Kita baca di ayat yang ke-6, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Jadi Saulus, atau yang bernama Paulus, itu menceritakan bagaimana perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Lalu dikatakan ayat ke-7 dikatakan, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ayat 10 perhatikan. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saudara, ini adalah momen pertama kali di mana Saulus atau Paulus itu mengalami perjumpaan atau encounter dengan Yesus. Dalam sebuah encounter yang begitu supranatural, ya di mana Saulus melihat cahaya yang begitu berkilauan, lalu gara-gara itu matanya menjadi buta, saudara, lalu dia mendengar suara secara supranatural. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu ia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, jawab Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Perhatikan kata-kata pertama yang diutarakan kepada Yesus. Paulus berkata, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Saudara, orang ini luar biasa. Pertama kali ia mengalami encounter dengan Yesus, atau saya mau katakan pertama kali dia berjumpa dengan Yesus, yang ia katakan pertama kepada Yesus bukanlah Tuhan, tolong sembuhkan aku. By the way, matanya buta gara-gara dia melihat cahaya yang begitu berkilauan. Saulus juga gak berkata, Tuhan tolong jagai aku, lindungi aku. Tuhan tolong berkati aku. Tidak. Saulus gak berkata, Tuhan tolong berikan aku pekerjaan.
Ya, berikan aku pekerjaan yang baru. Ia nggak minta supaya ia dapat berkat, ia nggak minta supaya ia disembuhkan, ia nggak minta ia supaya dapat Tuhan itu menolong dia untuk dia bisa dapat pekerjaan. Tapi yang dia katakan, Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Terjemahan versi King James dikatakan, what shall I do, Lord? Versi The Voice dikatakan, what do you want me to do, Lord? Apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan? Saudara, ada banyak anak Tuhan ketika dia lahir baru. Doanya atau permohonan doanya di hadapan Tuhan hanya seputar Tuhan berkati aku, lindungi aku, jagai aku, berkati supaya aku gak kekurangan. Tuhan berkati supaya aku dapat pekerjaan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan aku minta supaya aku dapat jodoh, Tuhan Engkau berkati aku di tengah wawancara supaya aku diterima. Tuhan sertai aku supaya bisnisku berhasil. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Saudara, kalau Anda punya kebutuhan, Anda perlu minta kepada Tuhan. Saya nggak anti, bahkan saya sendiri kalau saya punya kebutuhan, saya akan minta kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh doa-doa kita hanya diwarnai dengan permintaan-permintaan yang berpusat hanya kepada diri kita. Itulah sebabnya saya bangga atau saya kagum sama Saulus. Doanya atau doa dia yang pertama yang dia panjatkan kepada Tuhan bukan berkati aku, tolong aku, lindungi aku. Tapi Lord, what do you want me to do? Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku bisa lakukan bagimu? Saudara, ini doa yang mengubahkan. Kalau Anda berdoa doa seperti ini, Tuhan, apa yang engkau mau supaya aku lakukan bagimu, itu adalah doa tentang availability. Ini adalah the prayer of availability. Ini adalah doa yang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini available. Aku ini tersedia bagimu. Kalau engkau ingin memakai sesuatu, atau kalau engkau ingin memakai seseorang, engkau bisa pakai aku. Kalau engkau ingin aku pergi, aku akan pergi. Kalau engkau ingin aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau engkau ingin aku melakukan sesuatu, aku akan lakukan sesuatu. Kalau engkau ingin untuk aku kerjakan sesuatu, aku ada di sini bagimu. Aku tersedia, aku available. Doa seperti ini, doa yang sanggup mengubahkan hidup Anda. Kalau Anda berani berdoa, dengan doa seperti ini dengan segenap hati, saudara, bisa jadi mungkin Tuhan akan menyatakan panggilannya kepada Anda yang selama ini mungkin tersembunyi bagi Anda. Mungkin Tuhan akan menyatakan panggilan yang mungkin sampai hari ini itu adalah sesuatu yang Anda gak harapkan. Mungkin saudara disuruh pindah kota atau pergi ke kota yang lain. Mungkin saudara tiba-tiba Tuhan suruh Anda belok arah untuk Anda punya pekerjaan yang lain atau mengambil pekerjaan yang lain. Mungkin Tuhan bisa memanggil Anda untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Apapun itu saudara, doa ini mengubahkan. Kenapa? Karena saya pernah berdoa doa yang sama dan Tuhan mengubah hidup saya. Saudara, jadi doa seperti ini doa yang luar biasa. Ini bukan doa yang hanya sebatas Tuhan berkati aku, sembuhkan aku, Tuhan lindungi aku, jagai aku. Tapi ini adalah doa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku available. Tuhan aku tersedia bagimu. Kalau engkau mau memakai seseorang, pakailah aku. Kalau engkau punya rencana atau punya pekerjaan untuk aku lakukan, aku di sini, aku tersedia bagimu. Ini doa sanggup mengubahkan hidup Anda. Saudara, kalau Anda pelajari di Alkitab, saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa Tuhan itu memanggil manusia.
dari kisah demi kisah, tokoh demi tokoh Alkitab, saudara, kalau Anda pelajari, Anda akan melihat bagaimana Roh Kudus atau Tuhan itu bekerja dengan aktif memanggil manusia. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu menggerakkan manusia. Tuhan memerintahkan manusia. Tuhan bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu baginya. Tuhan bisa menggerakkan seseorang untuk berbicara sesuatu baginya. Saudara, Tuhan bisa menggerakkan atau mengutus seseorang untuk melakukan sesuatu. Saudara, sampai hari ini Tuhan itu mencari manusia dan memanggil manusia. Dan kalau Anda berani berdoa, Tuhan, ini aku. I am available. Aku tersedia bagimu. Pakai hidupku. Use me. Tuhan, kalau engkau ingin aku melakukan sesuatu, saudara, Anda bisa berkata, Tuhan, aku mau. Saudara, saya percaya hidupmu akan berubah. Ada 3 respon ketika Tuhan itu memberikan panggilannya kepada manusia. Ada 3 respon. Respon yang pertama adalah kita mau lihat dari kehidupan Yunus. Respon yang pertama, kita lihat di Yunus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Respon yang pertama itu berkata demikian, ini aku tidak mau pergi. Yunus itu mendapatkan panggilan dari Tuhan, perintah dari Tuhan, pergilah ke Niniwe, khotbah di situ, berserulah kepada mereka, ya, sebab kejahatan mereka sudah sampai di hadapanku. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Ternyata Yunus melarikan diri ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain, ya, Yunus itu sedang berkata, ini aku Tuhan, aku tidak mau pergi. Saudara, berapa banyak di antara Anda pernah merasa untuk digerakkan untuk melakukan sesuatu. Anda merasa Tuhan itu menggerakkan Anda, mendorong Anda untuk melakukan sesuatu, tapi Anda nggak lakukan. Ya, dan seringkali kita menyesalinya. Saya pernah menyesal satu kali, saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan seseorang. Ya, dorongan itu nyata sekali, tapi saya abaikan. Dan malamnya saudara, saya mendengar kabar bahwa orang itu meninggal. Aduh, saya merasa berminggu-minggu, merasa bersalah, merasa dihantui. Saya minta ampun sama Tuhan. Andai saya pergi, andai waktu itu saya nurut, andai waktu itu saya percaya ini dorongan benar dari Tuhan untuk saya datang dan doakan orang itu. Ternyata saudara, mungkin orang itu butuh didoakan atau mungkin orang itu butuh untuk terima saya beritakan Injil mungkin. Tapi hari itu kenapa saya menolak? Saudara, saya punya beberapa pengalaman tentang hal itu dan saya menyesalinya. Berapa banyak di antara Anda hari ini, Anda punya pengalaman yang sama. Anda merasa bahwa Tuhan menyuruh Anda melakukan sesuatu, tapi sampai hari ini Anda tidak mau. Anda merasa bahwa Tuhan itu mendorong Anda, menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu, tapi sampai hari ini Anda tidak melakukannya. Respon yang pertama adalah, ini aku tidak mau pergi. Respon yang kedua, kita lihat dari kehidupan seorang yang bernama Musa. Satu kali Tuhan berfirman kepada Musa. Kita lihat di Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bicara sama Musa, pergi, aku mengutus engkau untuk menghadap Firaun dan berkata, let my people go. Atau bahwa umat Tuhan itu pergi keluar dari Mesir. Tapi bukannya Musa ini berkata kepada Tuhan, Tuhan baik,
tentu aku akan lakukan. Tapi dia ngomong begini, siapa aku ini Tuhan? Aku ini berat lidah. Orang-orang nanti satu kaum dengan aku atau keluargaku belum tentu percaya bahwa aku diutus sama Tuhan. Aku ini gak pinter ngomong. Utuslah dia, Harun. Dia lebih pandai bicara. Respon yang kedua adalah kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Saudara, berapa banyak kita juga memberikan respon demikian kepada Tuhan. Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita memberikan banyak alasan. Aku gak cukup baik, aku gak cukup mampu. Seringkali di dalam pelayanan atau di dalam gereja Mawar Sharon itu adalah gereja yang berbasis pemuridan. Kami rindu setiap orang dimuridkan, yang berjemaah di gereja Mawar Sharon dimuridkan, dan kita akan cetak mereka untuk menjadi pemimpin yang memenangkan jiwa dan memuridkan orang. Seringkali kita challenge orang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya mendengar ada banyak dalih atau ada banyak alasan. Alasan yang pertama adalah, aku gak punya karunia. Saudara, kebenarannya adalah setiap orang minimal Tuhan kasih 1 talenta. Dan kalau Anda mau berhasil melakukan kehendak Tuhan, kuncinya bukan pada talentanya, tapi kuncinya adalah pada hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda dipanggil jadi pemimpin, Anda merasa bahwa aku ini gak pandai bicara, aku gak punya banyak karunia. Minimal Tuhan itu pasti memberikan setiap orang 1 talenta. Anda bisa tetap berkata, ya Tuhan, walaupun aku cuma punya 1 talenta, asal aku punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, asal aku ini melekat dengan pokok anggur, maka aku akan menghasilkan buah. Harusnya begitu, saudara. Tapi berapa banyak di antara Anda justru memberikan alasan, aku gak mau Tuhan, ini aku tapi utuslah dia, karena aku gak punya karunia. Utuslah dia, dia lebih mampu, dia lebih pintar ngomong, dia lebih cakap. Alasan yang kedua, ada beberapa orang merasa bahwa aku gak terlahir sebagai pemimpin. Aku gak punya aku gak punya temperamen yang menonjol. Kepribadianku ini pendiam. Aku ini pragmatis. Saudara, kebenarannya adalah Tuhan itu bisa memakai semua jenis kepribadian. Asal hari ini kita ini mau atau menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan. Saudara, karena apa? Menjadi pemimpin itu bukan masalah kelahiran. Menjadi pemimpin itu adalah pembentukan. Karena pemimpin gak dilahirkan, tapi pemimpin itu dicetak. Asal Anda menyediakan diri Anda bisa dipakai Tuhan. Ya, ada alasan ketiga, saudara, kalau yang saya temukan ketika saya challenge orang untuk jadi pelayan Tuhan atau menjadi pemimpin yang memuridkan atau mengembalakan orang. Ada orang yang punya alasan begini, aku gak punya banyak pengetahuan Alkitab. Saudara, Tuhan itu gak cari orang yang banyak tahu. Tuhan itu cari orang yang mau. Katakan amin. Kalau Anda mau dan mau belajar, saudara, pasti Anda akan bertumbuh di dalam pengetahuan. Tapi berapa banyak di antara kita, ini aku Tuhan, utuslah dia. Karena apa? Aku gak punya banyak pengetahuan. Kebenarannya adalah Anda gak harus tahu segala sesuatu. Ya, Anda gak harus tahu segalanya. Asal Anda punya hati yang mau belajar, Anda pasti bertumbuh. Ada orang yang datang sama Tuhan ketika Tuhan menginginkan sesuatu dalam kehidupannya, memanggil dia. Ada orang yang ngomong begini, aku belum siap, aku masih banyak kekurangan. Memang seringkali kalau kita ini masih melihat diri kita kurang ini kurang itu, kita langsung ngomong aku belum siap. Sama seperti Musa, aku gak siap, aku gak pinter ngomong, utuslah dia. Dia lebih pinter ngomong, dia lebih siap kayaknya. Saudara tahu gak? Gak ada orang yang paling efektif mengerjakan Tuhan punya panggilan selain diri kita. Setiap orang punya panggilannya masing-masing. Kalau Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memanggil Rudi, maka Tuhan itu memandang hanya Rudilah yang paling efektif untuk menyelesaikan Tuhan punya panggilan. Bukan orang lain.
ya, bukan tetangganya, bukan kakaknya, adiknya. Setiap orang punya panggilannya. Makanya kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan itu melihat kita ini efektif untuk kerjakan dia punya panggilan. Tapi seringkali kita berdalih, aku gak siap, aku punya banyak kekurangan. Kebenarannya adalah, saudara, kalau Anda merasa gak siap, kalau Anda masih punya hati, mau dipersiapkan, beres. Tuhan pasti kirimkan orang untuk mempersiapkan Anda. Tapi seringkali kita sudah menolak. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, alasan berikutnya, ada orang-orang yang merasa ngomong ketika dipanggil Tuhan, mereka berkata, aku gak mampu. Aku gak mampu Tuhan. Ini aku, utuslah dia karena aku gak mampu. Kebenarannya adalah, kalau Anda merasa gak mampu, saudara, ketidakmampuanmu itu mengundang Roh Kudus. Beneran. Kalau Anda merasa gak mampu, it's a good sign. Itu mendorong Anda untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Justru bahaya kalau Anda itu merasa mampu. Maka Anda akan mengandalkan diri sendiri, independen, gak lagi bergantung sama Tuhan. Itu jauh lebih berbahaya. Makanya Paulus lebih bangga, aku bermegah karena kelemahanku. Karena di saat aku lemah, disitulah kuasaku sempurna. Jadi harusnya ketidakmampuan itu bukan jadi alasan untuk Anda tidak meresponi Tuhan. Ada orang-orang yang meresponi Tuhan begini, aku takut mengecewakan orang yang memberikanku kepercayaan. Saudara, kebenarannya adalah Yesus itu selalu memberikan ruang kepada kita untuk berbuat salah, ya, supaya kita ini bertumbuh. Kalau Anda dipercaya, saudara, Tuhan itu memberikan kita ruang, Tuhan gak memberikan kita ruang untuk berbuat salah, tapi Tuhan itu bisa memakai kesalahan yang kita buat untuk kita bisa belajar dari kesalahan kita. Tuhan itu selalu memberikan kita ruang untuk bertumbuh. Saya ralat ya, bukan ruang untuk berbuat salah. Saudara, itu nanti jadi alasan untuk kita berbuat dosa. No, tapi Yesus itu selalu memberikan kita ruang untuk belajar dari kesalahan kita. Yang terakhir, saudara, ada orang yang berdalih, aku gak punya banyak waktu. Ketika Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita seringkali ini aku Tuhan, utuslah dia. Karena apa? Dia lebih punya banyak waktu. Aku sibuk, aku ini kerja dari pagi sampai malam, aku kerja banting tulang, aku cari duit. Aku gak punya banyak waktu. Lebih baik utuslah si A. Dia kelihatannya lebih banyak waktu. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan itu cari orang yang rindu dan mau. Ya, kalau hatimu rindu, kalau Anda mau berkata, ya Tuhan, ini aku. I'm available. Aku tersedia bagimu. Tuhan akan berikan hikmat di tengah segala kesibukanmu. Tuhan akan berikan hikmat untuk Anda bisa atur waktu. Kalau hatimu mau, Anda akan punya 1001 jalan. Tapi kalau hatimu sudah gak mau, Anda akan ketemu 1001 alasan. Saudara, makanya, saudara, ada orang-orang yang punya respon demikian. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Respon yang ketiga adalah seseorang yang bernama Yesaya. Coba kita lihat respon Yesaya ketika Tuhan berkata sesuatu. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Wow. Yunus berkata, ini aku Tuhan, aku tidak mau pergi. Musa berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Tapi Yesaya, ketika Tuhan berkata, siapakah yang mau aku utus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Apa yang sebetulnya Yesaya katakan kepada Tuhan? Sebelum saudara mengerti apa yang dia maksud, apa yang dia katakan kepada Tuhan, maksud yang Yesaya katakan kepada Tuhan, saya mau jelaskan dulu apa yang Yesaya tidak katakan. Yesaya itu enggak begitu, gini loh, Yesaya begitu mendengar panggilan Tuhan, Yesaya enggak ngomong, engkau mau utus aku kemana?
Apakah di sana itu tempatnya bagus? Apakah cuacanya cocok denganku? Berapa gajinya? Apakah aku punya waktu untuk liburan? Sama sekali Yesaya nggak ngomong itu. Tapi yang Yesaya lakukan adalah Yesaya justru ngomong, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bahkan Yesaya nggak tanya kemana atau lakukan apa. Yesaya cuma ngomong dengan sebuah statement, ini aku, utuslah aku. Jadi sebetulnya yang Yesaya katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan, aku berikan sebuah kontrak kosong. Ya, dengan kata lain, kalau engkau mau aku pergi, kemanapun aku akan pergi. Kalau engkau mau aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau engkau mau aku diam dan berdoa, aku akan lakukan. Kalau engkau mau aku memberikan sesuatu, aku akan lakukan. Dengan kata lain, dia memberikan semacam cek kosong. Ya, apapun yang ditulis di situ, jadilah, aku ini hambamu. Saudara, ini luar biasa. Coba bayangkan kalau doa ini kita doakan dalam versi kita. Berani gak Anda doakan? Berani gak Anda ngomong sama Tuhan? Tuhan, ini aku. I'm available. Aku tersedia bagimu. Kalau engkau mau memakai seseorang, engkau bisa pakai aku. Kalau engkau mau mengutus aku untuk pergi lakukan sesuatu, utuslah aku. Kalau engkau suruh aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau engkau suruh aku pergi, aku akan pergi. Kalau engkau suruh aku untuk diam dan berdoa, aku akan lakukan. Kalau engkau suruh aku untuk memberikan waktuku, aku akan lakukan. Kalau engkau menginginkan sesuatu dari hidupku, aku akan lakukan. Basically, Anda sedang berkata kepada Tuhan, here I am, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau Anda berani doa seperti ini, wow, luar biasa. Luar biasa, saudara. Saya akan tutup dengan 4 penjelasan ayat berikut ini. 2 Korintus 5 ayat 10, perhatikan ayat ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, hidup itu cuman sekali. Kita gak bisa mati berkali-kali. Hidup ini bukan permainan seperti game. Game bisa punya 3 nyawa, 3 life, 3 kehidupan. Mati sekali masih ada nyawa kedua, nyawa ketiga. Kita ini cuma sekali hidup ini, saudara. Dan dikatakan sekali kita mati, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kata tahta pengadilan Kristus di sini, itu dalam bahasa Yunaninya, itu berarti bema. Bema di sini bukanlah tahta atau kursi seorang hakim yang mengadili terdakwa supaya dihukum. Bukan, ternyata ini bema beda. Ini bukan tahta putih di mana kalau orang yang namanya gak tercatat dalam buku kehidupan akan dilemparkan ke lautan api. Tapi ini tahta pengadilan Kristus, ini bema. Ini adalah tahta bema. Bema itu bukanlah kursi hakim yang mengadili orang-orang yang terhukum supaya mendapatkan hukuman. Tidak. Tapi bema ini adalah berupa panggung, ya, yang dimana itu adalah panggung penilaian. Dimana di situ ada juri yang memberikan penilaian kepada kontestan atau orang-orang yang mengikuti perlombaan lari supaya mereka akan ditentukan hadiahnya. Dan kita ini setelah kita mati nanti, saudara, kita ini akan menghadap bema atau panggung penilaian di mana yang duduk di situ adalah Kristus. Dan Tuhan akan menentukan upah bagi kita. Menentukan hadiah buat kita. Menentukan mahkota bagi kita. Nah, apa yang Alkitab ajarkan adalah kalau Anda baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15, ternyata kita ini hidupnya ini yang dibangun dalam kehidupan kita ini dasarnya adalah Kristus. Gak boleh ada dasar lain.
Kita ini diselamatkan karena Kristus, katakan amin. Tapi di atas dasar itu ada orang-orang itu membangun di atasnya. Nah, entahkah orang itu membangun dengan perak, emas atau batu permata. Ada juga orang-orang yang membangun dengan kayu, jerami dan Alkitab katakan dengan rumput kering. Nah, masing-masing itu akan diuji oleh api, dikatakan ayat yang ke 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, di atas dasar keselamatan melalui Yesus ini, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi hari Tuhan, ketika hari Tuhan tiba, maka kehidupan seseorang itu pekerjaannya akan diuji oleh api. Dan dikatakan jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maksudnya dia membangun pekerjaan selama hidupnya itu dengan bahan-bahan yang bernilai kekal, yaitu emas, perak atau batu permata, dikatakan ia akan mendapat upah. Jadi kalau orang itu membangun di atas dasar keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, ia membangun hidupnya dengan bahan-bahan dasar yang kekal, dengan emas, perak, dan batu permata, dan kalau ia terbukti tahan uji dalam api, ia akan mendapat upah. Nah, lalu siapa yang gak dapat upah? Ini, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi kalau ia membangun pekerjaannya dengan jerami, kayu, dan rumput kering, ia akan mendapat kerugian, menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Orang yang hidupnya selama ia mengisi keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, itu ia membangun pekerjaan hanya dengan kayu, ya, dengan rumput, dengan jerami, rumput kering dan jerami, ia akan terbakar dan ia nggak akan mendapatkan upah. Maksudnya apa, saudara? Ia akan menderita kerugian, ia akan menderita kehilangan. Ia bukan kehilangan keselamatan, ia tetap selamat, tapi di sorga nanti ia kehilangan upah yang seharusnya bisa jadi miliknya. Kenapa? Karena ia mengisi keselamatan dalam hidupnya dengan perkara sia-sia. Ia gak mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia sediakan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saudara, keselamatan itu anugerah. Itu cuma-cuma gratis, tapi upah itu hanya diberikan kepada orang yang bekerja. Kalau Anda di dalam mengisi kehidupan ini, keselamatan sudah diberi gratis. Apa yang Anda isi di tengah keselamatan yang Tuhan berikan? Apakah Anda melakukan kehendak-Nya, mengerjakan panggilannya, atau Anda isi dengan hidup bagi diri sendiri? Satu kali ada seorang pendeta mendatangi sahabatnya yang mau mati. Ya, hibur sahabatnya, jangan takut. Tuhan sediakan rumah di situ, kamu akan punya hidup yang kekal. Ya, sahabatnya itu yang sudah sekarat itu menangis. Lalu dia berkata kepada temannya yang seorang pendeta ini, aku ini gak takut mati, aku yakin kalau aku percaya kepada Yesus, aku pasti masuk surga. Tapi aku ini malu untuk mati. Kenapa? Kenapa kok dia berkata aku malu untuk mati? Karena semua pekerjaan selama hidupku yang aku bisa bawa di hadapan Dia hanyalah tumpukan jerami, kayu, dan rumput kering. Aku hanya hidup bagi diriku sendiri. Aku mengabaikan perkara-perkara kekal. Aku hanya hidup bagi diriku sendiri. Itu sebabnya aku malu untuk mati.
ayat terakhir yang saya mau bacakan kepada Anda. 1 Yohanes 2 ayat 28. Anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada kedatangannya. Katakan tidak usah malu terhadap dia pada kedatangannya. Saudara, mari kita cek hidup kita. Ternyata orang-orang yang mengisi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Satu kali kelak ketika Yesus datang, mereka akan malu, kehilangan muka di hadapannya. Karena yang ia persembahkan, perbuatan-perbuatan yang menyertai dia untuk dia persembahkan di hadapan Tuhan cumanlah kayu kering, rumput dan jerami yang mudah terbakar. Nggak bisa ia bawa apapun di hadapan Tuhan. Karena ia hidup bagi dirinya sendiri. Orang seperti ini akan kehilangan muka di hadapan Tuhan. Ia diselamatkan, ia tetap dicintai Tuhan. Tapi ia akan kehilangan muka karena apa? Ia nggak bisa bawa apa-apa untuk dia persembahkan. Ia juga akan sedih karena apa? Ia kehilangan mahkota. Ia seharusnya bisa dapat upah, tapi ia gak dapatkan. Tapi orang yang membangun kehidupannya dengan perkara-perkara yang bernilai kekal, dengan perak, dengan emas, dan dengan batu permata yang teruji dengan api, yang gak bakal terbakar karena api. Satu kali kelak dikatakan kalau pekerjaannya itu teruji dengan api, ia akan mendapat upah. Bapak ibu saudara sekalian, dalam hidup ini, hidup cuma sekali. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Anda pikir ketika Anda melayani Tuhan, walaupun itu pekerjaannya mungkin di mata orang kecil, tapi di mata Tuhan gak pernah kecil. Mungkin Anda jadi usher, Anda mungkin ngelap bangku gereja, gak ada orang yang memuji, gak ada orang yang tepuk tangan. Anda pikir itu dilewatkan sama Tuhan. Anda salah. Tuhan itu berdiri di panggung penilaian, siap memberikan upah. Apapun yang Anda lakukan untuk seseorang yang hina, mungkin Anda melayani seseorang, ketika seseorang itu mungkin putus asa, gak kenal Tuhan, mungkin Anda memberitakan Injil kepada orang itu, Anda tuntun orang itu, Anda bimbing orang itu. Mungkin Anda gak di panggung yang penuh dengan spotlight, Anda di belakang layar tapi Anda memenangkan jiwa, Anda mengkonseling orang, memimpin orang kepada Kristus sehingga orang itu bertumbuh di hadapan Tuhan. Anda pikir Tuhan gak notice, cuman begitu, tapi di mata Tuhan, Tuhan sudah sediakan upah untuk apa yang Anda lakukan. Anda pikir ketika Anda mengerjakan amanat agung, apa yang Tuhan amanatkan, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda menggembalakan orang, ketika Anda malam-malam hari, Anda harus datangi seseorang dan Anda muridkan seseorang. Anda capek, mungkin gak ada orang yang notice, gak ada orang yang lihat. Dan Anda lakukan itu untuk Tuhan. Dengar baik-baik, ada upah menanti. Apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah beri, apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, ketika Tuhan sediakan kita pekerjaan atau sebuah misi dan kita kerjakan itu, selalu ada upah yang Tuhan sediakan. Hari ini boleh Anda berdoa, Tuhan berkati aku, sembuhkan aku. Boleh Tuhan jagai aku, lindungi aku. Sangat boleh. Kalau Anda punya kebutuhan, datang kepada Bapak. Doa dengan iman. Tapi akan menjadi sangat egois kalau doa kita hanya seputar bless me, bless me. Itu sebabnya melalui worship night ini saya challenge Anda. Berani gak Anda berdoa, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kalau engkau mau memakai sesuatu atau seseorang, engkau bisa pakai hidupku. Tuhan kalau engkau butuh sesuatu, engkau bisa pakai aku. Tuhan kalau engkau ingin aku pergi, aku akan pergi. Kalau engkau ingin aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau engkau ingin aku memberi sesuatu, aku akan beri. Tuhan, berani gak Anda berkata, Tuhan,
pakai pikiranku. Tuhan pakai hatiku. Tuhan pakai tanganku untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan, ini kakiku, pakai kakiku untuk melangkah ke tempat di mana Tuhan mau aku pergi. Tuhan, pakai mataku. Pakai semua dalam hidupku ini untuk menjadi instrumen bagi kerajaan-Mu. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.